disturbance. Sebelum kita mulai kuliahnya, silakan yang absen dulu. Ini saya sudah inikan barcode-nya. Mulai dari bab 2. Jadi kita coba selesaikan sampai selesai jam 9, atau jam 9 kita akhiri. Translational Mechanical System. Jadi ini adalah salah satu, saya matikan ya videonya ya, biar fokus ke slide-nya, dan saya bisa mendekat ke ininya untuk coret-coret. Translational Mechanical System ini adalah salah satu problem yang banyak kita jumpai di lapangan. Apakah itu terkait dengan problem dinamis, terkait vehicle dynamics, ya, kendaraan. Kemarin kita gambarkan ya orang naik motor minggu lalu, bagaimana kita selesaikan itu dengan membangun model dinamisnya, kemudian mobil, ya, problem dinamisnya, pesawat, jadi gerak translasinya itu bisa kita selesaikan dengan di sini ya, bab 2 ini membahas tentang itu, problem translational mechanical system. Di dalam translational mechanical system ini ya, kemarin kita sudah bahas caranya ya membangun model dinamisnya. Nah, di sini kita akan disuguhkan materi bagaimana kalau kita punya sebuah model dinamis dengan berbagai macam struktur, kombinasi, massa bekas peredam. Ya. Bagaimana menyelesaikan atau membangun persamaan gerak. Itu penting sekali. Nah, di dalam kasus translational mechanical system, Anda sudah tahu ya, kasus translasi kalau saya tunjukkan di bawah dulu, loncat dulu ke bawah. Sekali. Nah, misalnya ini kan kasus-kasus translasi. Gerak ke sumbu X, gerak ke sumbu Y vertikal, gerak ke sumbu Z mungkin. Bisa 3 dimensi, multi degree of freedom, begitu. Yang jelas geraknya adalah gerak translatif. Ini problem-problem translasional sering kita jumpai di. Nah, di dalam kasus translasional mechanical system, ya, maka ada parameter dan variabel. Model dinamis kasus translasi selalu ya, bentar. Ini adalah variabel dinamis. Jadi variabel dinamis itu kalau di dalam mekanika getaran itu degree of freedom, jumlah koordinat, jumlah variabel kinematis biasanya begitu. Karena memang x dot x double dot itu displacement velocity percepatan itu kan sebetulnya variabel kinematis ya. Jadi kinematika itu untuk menggambarkan gerak suatu benda itu ya, bisa ditunjukkan diwakili oleh displacementnya, seberapa jauh dia bergerak, seberapa cepat dia bergerak, seberapa besar perubahan kecepatannya, itu berarti percepatan. Dengan 3 itu toh yang dibahas kinematika itu sebetulnya. Nanti geraknya macam-macam, gerak melingkar, gerak translasi, ya. Gerak melingkar ya berarti angular displacement velocity and acceleration, sama aja. Jadi sebetulnya ilmu kinematika itu cuma itu toh, membahas displacement velocity akselerasi. Nah, itu sehingga variabel kinematis itu juga variabel dinamis karena dia berubah terhadap waktu di dalam model dinamis. Jadi di dalam kasus translasional gitu ya, model dinamisnya selalu terwakili dalam massa bekas peredam gitu. Ya, nanti saya ceritakan lagi. Nah, ini untuk menunjukkan satu model gitu ya, biar saya enak ngomongnya. Maka akan ada
parameter, ini parameter atau konstanta-konstanta, ada variabel dinamis, yaitu X1, X2, yang menggambarkan gerak dari M1 dan M2. Ini yang disebut variabel dinamis. Atau variabel kinematis, bolehlah, dynamic variable. Karena gerak dari masa-masa ini, dinamika dari masa-masa ini, atau perilaku dinamis dari masa-masa ini, itu diwakili atau ditunjukkan oleh X1, X2. Kalau X1, X2 ini ya X.1, X.2, X.1, X.2 juga berarti mewakili gerak, variabel dinamis ya, otomatis. Karena percepatan-kecepatan itu kan turunan dari displacement. Nah, ini adalah input atau applied force. Nah, kita kembali ke sana. Jika di buku ini, kalau Anda lihat, nah, variables ya. The symbols for the basic variable used to describe the dynamic behavior. Jadi dynamic behavior, kita ngomong sistem dinamis. Di buku ini kan nanti bagaimana mensimulasikan ya, membangun model dinamis, kemudian mensimulasikan dynamic behavior, perilaku dinamis dari sebuah translational mechanical system. Itu ditentukan oleh variabel-variabel ini tadi, yang saya sebut tadi, dynamic behavior-nya. X, V, A, and F ya. Displacement, velocity, and acceleration. Force is also dynamic variable ya. Karena force itu biasanya massa kali percepatan. Kayak inersia ya, kecuali external force ya. Maka kalau percepatan dinamis ya, force juga must be dynamic. Variable dynamic. Jadi Anda harus paham itu. Ini sangat basic sekali ya, displacement. Ya. Velocity turunan dari displacement, ya ini langsung kita lewati aja. Anda sudah paham ini V dx per dt dan A dv per dt atau d kuadrat x per dt kuadrat ya, sudah kita dapatkan. Kemudian variabel-variabel dinamis lain yang kadang muncul di dalam sebuah problem dinamis ya, untuk kasus translasional itu energi atau kerja dan power. Ini juga pasti bagian dari variabel dinamis. Jadi kalau kita punya sebuah problem, kadang kita selain mencari displacement, velocity, dan akselerasinya, atau menghitung gayanya, kadang di dalam sebuah problem dinamis, karakteristik dinamis dari sebuah benda yang bergerak translatif, itu juga energi dan power, atau kerja dan power. Ya, karena kerja kan gaya kali displacement. Kalau displacementnya berubah terhadap waktu, ya kerja berubah terhadap waktu. Demikian juga power ya, power kan kerja per satu satuan waktu. Jadi itu hubungan-hubungan variabel dinamis. Nah, sedangkan ini ada di sini ya, di mana kita punya satu hubungan, ini sudah pernah kita pelajari di dinamika, di mekanika getaran, bahwa hukum Newton kedua ya itu kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan gerak dari sebuah problem dinamis, khususnya translational mechanical system, yaitu perubahan momentum sama dengan total gaya yang bekerja di sana, gitu ya, atau total gaya sama dengan massa kali perubahan kecepatan atau percepatan. Nah, ini yang biasa kita sering tuliskan M kali X double dot itu ya. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Ya, ini kan percepatan. Ini sama hukum Newton. Kerja dan energi, ya ini energi kinetik lah gitu ya. Ini energi potensial, tidak perlu saya sampaikan. Kemudian di dalam kasus translasional itu pasti akan ada, kita jumpai nanti problem translasional itu friction. Ya, kita pernah pelajari. Salah satu yang hadir adalah friction yang pernah kita jumpai adalah dry friction, atau kita sebut
di mechanical of vibration, fundamental of mechanical vibration, itu adalah dry friction damping. Jadi gesekan antara dua benda padat. Itu kita simbolkan, kita modelkan secara dinamik. Ini disebut model dinamis dari gesekan, itu ditambahkan dengan silang-silang. Disimbolkan dengan B, ini damping konstan ya, yang karena gesekan. Di mana damping force-nya kalau ini bergerak ke sana sebesar V, ini 0, tidak bergerak yang bawah, maka akan ada damping force yang besarnya F, di mana F itu sama dengan B kali V atau B kali delta V. Ini pada translational system ya, nanti Anda bisa lihat di banyak kasus, misalnya di kereta itu antara bugi dan gerbongnya, bugi dan bodi atasnya itu diberi dua balok, dua bodi, dua benda padat yang sengaja ditempelkan untuk menghasilkan friction force. Itu dry friction damping disebutnya. Kalau dia tidak ada gesekan, itu biasanya disimbolkan dengan roller. Jadi nanti Anda ketika menggambar model dinamisnya, ya harusnya sudah bagus dan bisa seperti ini ya. Nah, kemudian ada viscous damping. Bagaimana membangun atau menggambarkan viscous damping ya, kita sudah familiar. Ya. Kita bisa lihat di sini hydraulic cylinder. Ini ada orifice. Ini yang biasa kita jumpai pada shock absorber, shock breaker. Ya, kalau Anda lihat mobil, motor, di suspensinya itu kan ada pegas, spring, sama shock breaker. Nah, di situ shock breaker itu menghasilkan gaya redam, damping force, dengan memanfaatkan viscous damping. Jadi ada ketika ini bergerak relatif, silinder dan pistonnya itu terhadap piston dan silindernya, ini misalnya diam, tidak bergerak, maka ada kecepatan relatif V2, ini kan V1 ya bergerak relatif. Atau tidak apa-apa ini V1 karena di mobil dua-duanya bergerak, maka ada kecepatan relatif V1 minus V2 delta V yang menyebabkan dia mengalir, fluida ini mengalir keluar masuk. Kalau ini bergerak relatif naik maju mundur ya, ini juga bergerak relatif maju mundur. Fluida akan bergerak keluar masuk dari lubang orifice, maka dia akan menimbulkan damping. Ini kita wakili dengan sementara sama. Secara model disimpulkan dengan seperti ini, damping force dengan V1 dan V2 yang seperti itu. Rumusnya sama, B kali V. Nanti kalau Anda mau breakdown lebih dalam, ini kan dimodelkan secara matematis seperti ini. Tetapi kalau Anda mau menjabarkan, ya tidak apa-apa. Jadi bisa saja Anda jabarkan bahwa F damping force pada kasus seperti ini nanti adalah pressure drop yang terjadi antara ruang 1 dan ruang 2 dikalikan cross sectional area kan. Di mana pressure dropnya ini nanti ternyata fungsi dari V, kecepatan relatif, kuadrat kalau nggak salah. Sehingga damping force-nya untuk kasus viscous damping itu kalau V kuadrat berarti tidak linear. Ya, biasanya kalau Anda kemarin saya ceritani mungkin ya sudah belum lupa saya. Kalau kita nguji damping force dari sebuah shock breaker yang ada di mobil pakai hidrolik itu tidak linear. Selama ini kan kita asumsikan linear. Ini damping force, ini V, kita asumsikan begini kan. Ternyata kalau ini kita jabarkan rumusnya pakai rumus fluida, pressure drop kali A, pressure dropnya ini nanti konstanta-konstanta yang fungsi viskositas begitu. Dalamnya ada viskositas, ada dimensi silinder diameternya, dikalikan kecepatan kuadrat ini. Jadi kalau saya uraikan nanti ini itu menjadi sebuah konstanta baru kali V kuadrat. Nah, karena V kuadrat Anda bisa lihat bentuknya kan tidak linear ya. Kalau bolak-balik begitu. Ditekan, ditarik, ditekan, dia Anda jumpai seperti ini ternyata damping force. Tetapi di sini ya untuk sementara damping force kalau dia viscous damping is assumed to be linear. Ya, sehingga rumusnya sama lah, F sama dengan B kali V, hanya simbolnya begini.
Nah, kemudian dry friction damping atau drag friction ya. Ini dulu, sehingga kalau Anda melihat seperti ini, mungkin Anda sudah bisa membayangkan lah kira-kira, oh model fisiknya ini berarti di sini ada problem realnya ya, problem dinamis realnya, ini ada viscous damping, berarti ada shock breaker yang hidrolik begitu, di sini gesekan dengan lantai. Gitu. Kalau Anda melihat model matematisnya ya, karena di bab 2 ini, di buku ini tidak diberitahukan gitu. Ini itu model matematis atau model dinamis untuk problem apa, gitu. Anda langsung disuguhi dengan massa bekas peredam dengan berbagai macam komposisi. Ini untuk melatih saja, untuk melatih memberikan kemampuan kepada Anda menganalisa berbagai macam struktur problem translasional mechanical system. Kita tidak tahu ini kasus apa. Gitu. Nah, nanti Anda sendiri yang harus dengan bekal ini, begitu Anda lihat ada problem realnya, Anda konversi jadi model dinamis, Anda yang membangun model dinamisnya dan mengasumsikan. Nah, ini adalah friction karakteristik. Kalau dia biasanya viscous damping ya, linear gitu. Itu ya gambarnya seperti ini, F fungsi delta V. Jadi tadi dry friction juga diasumsikan B kali V ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat kondisi realnya, B kali V tetapi dia konstan nilainya. Dry friction itu konstan. Mu kali N, ini mu kali N. Ketika benda ditarik ke kanan, ya mu N-nya ke kiri. Ketika benda ditarik ke kiri, mu N-nya ke kanan. Tetapi besarnya sama, dia konstan, bukan fungsi kecepatan. Mestinya ya, dry friction damping. Tetapi di buku ini diasumsikan B kali V semua. Ini drag force ya, damping force yang tidak linear. Contoh yang tidak linear, tapi sebetulnya hidrolik atau viscous damping juga tidak linear. Yang hidrolik tadi, ya begini bentuknya. Karena pengaruh dari kecepatan kuadrat tadi. Nah, kemudian stiffness ya, karena kita translational mechanical system, selain damping ada komponen stiffness, kita sudah spring force adalah K kali delta X ya. Dan sebagian besar spring force itu tidak linear sebetulnya seperti ini hasil pengujian, tapi diasumsikan linear di buku ini sehingga kita bisa gunakan rumus K kali delta X. Beberapa bekas memang linear pada daerah tertentu ya. Jadi anggap aja ini bekas yang dioperasikan di daerah linearnya. Kemudian ini biasanya melengkung. Jadi dioperasikan di sini. Nah, sehingga kalau Anda menjumpai problem yang seperti ini, maka Anda bisa lihat, oh ini ada gesekan antara rigid body, antara massa M dengan lantai. Ini B1, misalnya ini B2, ini K2, oh ini ada K1. Anda bisa, oh berarti di sini ada shock breaker ya, B2, ini ada gesekan dengan lantai. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan atau membangun persamaan dari sebuah kasus translasional mechanical system yang nanti yang akan ditampilkan di sini berbagai macam ya komposisi ya. Nanti kita diperkaya dengan contoh-contoh problem translasi ya. Persamaan gerak atau persamaan dinamikanya itu diselesaikan dengan persamaan hukum Newton kedua, tadi sudah disebutkan ya. Tidak perlu saya sebutkan lagi. Nanti langsung contoh aja, bahwa sigma F sama dengan M kali A atau M kali X double dot. Atau kalau di Alembert sukanya M kali A-nya itu juga sebuah gaya sebetulnya, gaya inersia ini. Makanya dia pindah ke sini. Sehingga persamaannya sama dengan persamaan keseimbangan statis, semua gaya yang bekerja pada sistem kalau dijumlahkan harus sama dengan 0, karena sistem dalam keseimbangan ya. Tetapi di sini karena sistemnya dinamis, berarti semua gaya, kemudian plus gaya inersia itu kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Jadi sama aja dengan hukum Newton. Nah sekarang kita lihat contoh ini, ya, problem 2 degree of freedom. Nah, ini single degree, ini 2 degree of freedom. Cara menggambarkan model dinamisnya, Anda harus
bedakan. Ini harus Anda ikuti supaya tertib begitu. Kalau diarsir seperti ini, jadi ini adalah cara menggambarkan model dinamis. Jadi massa, bekas, peredam, gitu. Kalau roller ya roller, kalau ada gesekan-gesekan. Kemudian variabel dinamisnya itu dengan asumsi arahnya harus Anda gambarkan. Ini X misalnya, menggambarkan gerak dari M ini, dan asumsi gerak awal ini berarti ke arah kanan, gitu ya. Diarsir ini maksudnya, ini bukan sekedar untuk cantik-cantikan gitu ya. Itu adalah, ini menunjukkan X ini adalah koordinat atau variabel kinematis absolut diukur dari body diam. Jadi gerak M ini diukur dari ground body. Ya, diukur dari ground body. Kalau relatif nanti tanpa arsiran. Gitu. Kalau ini maksudnya dari body diam ya. Nah, kemudian yang B ini ya, kasus yang berbeda. Jadi Anda minimal itu ngerti dulu. Nah sekarang bagaimana menerapkan hukum Newton tadi ke dalam problem dinamis. Ini nanti aja lah, seri paralel ada kok di bawah nanti. Dan Anda sudah belajar di mekanika getaran. Baik, kita langsung nyoba ke problem itu ya. Nah, nanti untuk menuliskan variabel gayanya, Anda untuk membedakan spring force Anda tuliskan dengan FK, begitu aja. Kemudian damping force FB, inertia force FI, kemudian applied force ini untuk merepresentasikan gaya eksitasi, applied force. FE ini applied force, jadi gaya yang bekerja pada benda dari luar, gaya eksternal yang bekerja, sumber getar, sumber gerak. Nah, kalau kita lihat di sini, ya di benda ini, berarti pada benda ini, pada model dinamis ini ada applied force ya. Kemudian di sini ada damping konstan, ada spring konstan. Ini asumsi geraknya X ke arah kanan. Maka untuk mendapatkan kesamaan geraknya sama dengan apa yang sudah kita pelajari di mekanika getaran atau di Gindin ya mungkin ya. Tapi nanti problemnya bisa multi degree dan multi dimensi. Ini FBD Anda sudah terbiasa, Anda gambarkan dulu FBD-nya dan semua gaya yang bekerja padanya. Jadi ada FA, berarti sudah jelas arahnya ke sana. Ini massa, berarti ada inertia force, arahnya berlawanan dengan arah gerak atau arah percepatan. Jadi kalau Anda asumsikan geraknya ke kanan, percepatan ke kanan, berarti asumsinya sama. Maka gaya inersianya adalah ke kiri. Kemudian ada damping force, ini arahnya pasti berlawanan dengan gerak. Spring force-nya juga sama. Jadi ketika dia bergerak ke kanan, spring force bekerja ke kiri. Sehingga dari sini kita jabarkan lagi, ini mestinya bisa aja satu aja FVD-nya, tidak perlu digambar dua kali, ya langsung aja FB-nya sama dengan V kali V, spring force-nya adalah K kali X, applied force-nya tetap, inertia force-nya adalah M kali percepatan, V dot atau X double dot. Jadi Anda boleh nuliskan M kali X double dot, M kali V dot, M kali percepatan. Maka persamaannya ya tinggal kalau Anda pakai Newton atau D'Alembert ya semua gaya yang bekerja kalau saya jumlahkan harus sama dengan 0 gitu aja. Maka yang ke kanan kalau saya anggap positif Anda bisa saja lambangkan begini, ke sana adalah positif untuk menunjukkan berarti ini FA dikurangi MV dot dikurangi KX kurangi BV ya sama dengan 0. Nah, atau begitu final equation-nya ya rearranging ya jadi ditata ulang begitu. We can rewrite this equation as
biasanya input diletakkan di kanan. Ya, ini kan applied force ini sama dengan input ini, sumber geraknya. Jadi Anda harus bisa mendefinisikan atau mengidentifikasi mana input, mana variabel dinamis, mana parameter. Variabel dinamis itu biasanya output. Tapi tidak selalu itu output yang kita cari. Bisa saja output yang kita cari yang lain, tetapi pasti fungsi variabel dinamis. Jadi kalau kita terus ulang menjadi ini inputnya, nanti disimulasikan biasanya ini yang diberikan. Berapa inputnya? Berapa applied force-nya? Bentuknya seperti apa? Apakah dia step, mungkin kayak injak rem, atau rem function, gas yang ditancap injak pelan-pelan, atau dia sinusoidal misalnya, kayak angin misalnya, atau periodik, seperiodik. Bagaimana respon misalnya pada masa tadi? Output yang dicari mungkin bukan variabel dinamisnya ini, tetapi pasti fungsi variabel dinamis. Dari kasus dinamis itu pasti fungsi variabel. Berapa energi kinetik yang terjadi gitu, karena saya ingin mengharvest energinya. Berapa energi yang terdisipasi di shock absorber itu? Energi yang di shock absorber kan gaya kali gaya redam, ya, kali kecepatan, saya dapatkan daya, integrasikan terhadap waktu. Berarti fungsi kecepatan kan gitu, fungsi X dot. Energi kinetik yang timbul pada masa ini, pada masa yang bergerak, energi kinetik pasti sama dengan setengah M X dot kuadrat. X dotnya dari sini kan. Nah, pasti fungsi variabel dinamis. Semuanya. Sehingga output apapun yang akan kita cari, misalnya saya ingin mencari tadi energi genetiknya. Oh, saya jabarkan dulu energi genetiknya itu rumusnya apa? Setengah M X dot kuadrat. Oke. Nanti di blok diagram Anda, di simulasi Anda simulasikan ini akan Anda dapatkan energi genetiknya fungsi waktu akibat input yang bentuknya bisa bermacam-macam. Ya. Apa misalnya? Energi potensial bekasnya berapa ya gitu. Ya setengah KX kuadrat kan energi potensial bekas. Saya tulis bahasa Indonesia saja, EPP. Setengah K kali X kuadrat. Oh, berarti ini setelah ini saya simulasikan, saya dapat X saya masukkan sini, saya dapat energi potensial fungsi waktu. Anda bisa dapatkan grafiknya. Oh, begini energi potensial akibat input yang periodik. Nah, itulah problem dinamis untuk translasi. Tapi kalau Anda sudah paham yang translasi, yang kasus yang lainnya pun ya juga sama aja. Variabel dinamisnya apa, saya jabarkan persamaannya, hubungan antara input dengan variabel dinamis tadi, maka saya akan dapatkan output. Gitu. Pasti outputnya nanti adalah persamaan yang fungsi variabel dinamis juga. Gitu. Lanjutkan yang 2 degree of freedom ya. Nanti banyak sekali, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Sambil saya tunjukkan ya contoh-contoh yang lain. Nah, ini banyak sekali ya seperti ini, macam-macam model dinamis yang ditunjukkan, diajarkan di sini supaya Anda punya, supaya Anda kaya ya, kaya soal, kaya model. Jadi oh kalau modelnya begini gitu, sudah pernah semua. Oh ini harus diselesaikan begini. Ya, jadi Anda jumpai banyak. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang 2 degree of freedom. Ya. Nah, kalau 2 degree of freedom atau multi degree of freedom itu
kita bisa selesaikan persamaannya. Anda ingat bahwa kalau dia multi degree of freedom, maka dia persamaannya ya juga akan ada multi equation of motion. Jadi jumlah persamaan geraknya itu sebanyak jumlah degree of freedom-nya. Itu perlu Anda catat. Jadi kalau dia 2 degree of freedom, kasus 2 degree of freedom seperti yang ditunjukkan di gambar ini, maka akan ada 2 variabel dinamis, 2 persamaan gerak, masing-masing fungsi variabel dinamisnya X1 tadi, X1, X1 dot, X1 double dot, X2, X2 dot, X2 double dot, begitu nanti pasti ada 2 persamaan. Kalau dia N degree of freedom, dia akan punya N persamaan, karena sebetulnya multi degree itu adalah gabungan dari single degree, kan? Jadi multi degree itu gabungan dari single degree. Sehingga kalau Anda menyelesaikan single degree tidak ada masalah, multi degree pun sebetulnya tidak ada masalah ya, karena gabungan kan. Anda selesaikan aja satu-satu, M1 dulu, M2 dulu, kemudian saya dapat 2 persamaan, nanti kita bangun state variable formnya, kita bangun blok diagramnya, sudah selesai pakai simulasi. Nah, sekarang kalau kita punya problem seperti ini, ya, ada M1 dan M2 yang dihubungkan oleh B dan K2, ini B, K2, kemudian ada FA, gaya luar yang bekerja, kemudian saya asumsikan X2 arahnya ke sana, X1 arahnya ke sana, maka saya gambarkan free body force diagramnya satu-satu. Kalau saya biasanya membayangkan gerak sebuah sistem itu dari gaya bekerja, gaya luar yang bekerja, flight force-nya itu, inputnya. Kalau di kedua massa itu ada input, gitu, ada FA1, FA2, itu ya enggak, terserah mau dari yang mana dulu. Jadi saya mulai dari ini biasanya, FBD yang pertama, yang ini. Nah, ini FBD yang ini, M1, M2. Karena FA-nya kan bekerja di M2. Jadi ketika ini ditarik dengan gaya FA, ditarik ke sana, ya. Ini berpindah sebesar X2, kemudian M1 baru ngikut kan gitu ya. Gaya ini akan ditransfer dari M2 ke B dan K2 dengan gaya pegas dan gaya redam, kemudian menggerakkan M1 kan gitu. Kemudian M1 bergerak sebesar X1. Itu yang saya bayangkan dari kasus ini. Sehingga di sini saya asumsikan X2 lebih besar dari X1. Pasti. Ya, saya asumsikan karena FA-nya di situ saya tarik, kemudian M1 ikut bergerak. Jadi asumsi saya X2 lebih besar dari X1. Artinya B dan K2 itu mengalami extension, elongation, bertambah panjang ya. Tertarik gitu. Extended. Itu nanti penting dalam menentukan arah gaya yang bekerja pada M2 dan M1. Sehingga saya masuk di FBD M2 dulu, ya saya gambar seperti ini. Ada M2, kotak gitu. Diwakili oleh massa, ada FA yang arahnya ke kanan, kemudian karena asumsi X2 ke kanan, berarti arah gaya inersianya ke kiri, M2X double dot 2. Kemudian gaya pada B itu arahnya berlawanan, tapi besarnya adalah B kali kecepatan relatifnya, yaitu B kali X.2 minus X.1. Kemudian gaya pegasnya, ya, Anda lihat ini yang saya kasih, maaf, saya kasih warna merah, ini gaya pegasnya, arahnya ke sana juga. Besarnya adalah K2 kali X2 minus X1. Kemudian kita terapkan hukum Newton atau D'Alembert. Total gaya yang bekerja harus sama dengan 0 kalau sistem dalam keseimbangan, ya sudah FA kurangi M2X double dot 2 kurangi BX dot 2 X dot 1 kurangi K2 X2 minus X1. Ini kalau kita jabarkan, saya dapatkan ini ya.
persamaan yang pertama ini. Nanti di rearrange seperti tadi ya, dirapikan. Nanti dirapikan menjadi ini, menjadi 16B ini persamaan yang pertama. Inputnya diletakkan di sebelah kanan ya. Kemudian persamaan yang kedua saya dapatkan dengan menggambarkan FBD M berikutnya, M1 kebetulan nama di belakang itu. Maka ini yang saya tentang ini B kali X dot 2 minus dot 1, karena B ini menghubungkan M1 dan M2, maka ini tinggal saya pindah aja ke sana. Bersama besar berlawanan arah, ini juga sama besar berlawanan arah pada M1 ya. Kemudian K1 arahnya karena M1 bergerak ke kanan, ini Anda lihat X1-nya, X1-nya ke kanan itu. Ya ini yang saya urut-urut ini X1 kanan. Maka gaya bekasnya ya K1 kali X1 ke kiri. Kemudian gaya inersianya berlawanan dengan asumsi arah M1 X double dot 1. Sudah, tinggal saya terapkan hukum Newton, saya jumlahkan sudah. Yang ke kanan tambah ke kanan kurangi ke kiri. Maka saya dapatkan persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua. Nah, yang saya kasih nomor 2 ini saya garis bawahi dari free body force diagram tadi. Saya rapikan gitu. Biasanya persamaan gerak itu dalam diferensial order 2 atau 1 ya, kalau dia tidak punya massa ya diferensial order 1. X dot saja ada. Kalau dia punya massa berarti ada percepatan kayak massa kali percepatan, maka pasti diferensial order 2. Itu cara menuliskannya biasanya urut gitu. Ya, ini kan Anda lihat M1 kali X double dot 1 dari yang diferensial order tertinggi. X double dot, X dot, baru kemudian X1. X double, X dot, X2. Ya. Ini mestinya diurutkan juga ini mestinya. M2 kali X double dot 2 begitu mestinya. Kemudian BX dot 2, K2 kali X2. Kemudian baru minus B1 X dot 1, K2 kali X1. Selesai sudah persamaan geraknya ini. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi kalau kita sudah menjabarkan persamaannya dengan baik, ya, nanti Anda mungkin tugas akhir Anda ini kan mata kuliah pilihan dengan Bu Wiwi atau dengan siapapun, dengan saya, dengan dosen yang lain. Kalau Anda punya problem dinamis, kalau itu mechanical problem, biasanya ya pakai hukum Newton, hukum kekalahan energi gitu. Setelah persamaan terbangun, kalau dia multi degree 4 ya ada 4 persamaan, 2 ya 2 persamaan. Kemudian persamaan inilah yang menentukan nanti hasil simulasi Anda benar apa tidak. Karena dari persamaan ini kita akan konversi menjadi blok diagram di akhir nanti, persamaan ini. Sehingga parameter-parameter variabelnya plus minusnya ini arah gayanya itu nanti bisa mempengaruhi hasil simulasi. Kadang kita harus ngecek satu persatu, memang tidak mudah ya, karena kalau cuma 2 degree, 3 degree mungkin tidak masalah cepat. Tapi kalau dia lebih dari itu, 5 degree of freedom, misalnya Anda mensimulasikan full body dari kendaraan ya, berarti 10 degree of freedom misalnya, maka harus ngeceknya agak lumayan. Karena nanti ada ini ya. Nah, ini contoh yang lain. Nah, ini contoh yang lain ini. Bahwa eksitasi itu bisa saja dalam bentuk gaya, informasi yang kita dapat ya, atau yang kita problem yang kita temukan, yang kita temui, jadi bisa aja soal kuis, soal yang kita hadapi di lapangan itu inputnya ternyata bukan gaya misalnya. Oh, dia inputnya displacement yang diketahui ini problemnya ini. Saya punya kasus tugas akhir, inputnya bukan gaya tapi displacement misalnya. Ini contoh input yang displacement. Ini Anda lihat contoh makna di gambarnya.
Ini ya. Kok nggak ada ini? Ntar, example 2.4 di gambar 215A. Iya. Ya ini kalau inputnya displacement, Anda bisa lihat ini. Anda gambarkan di sini sama, ini kasusnya sama ya seperti tadi. Ini kalau nggak salah sama persis ya. Oh ya sama persis, tapi inputnya displacement, ini dikasih contoh inputnya displacement. Jadi sebetulnya nanti Anda bisa saja belajar sendiri, membaca lagi gitu ya. Contoh-contoh problem yang banyak sekali ditampilkan di buku ini. Tidak semua mungkin saya terangkan karena tidak cukup waktunya. Tapi saya kasih bekalnya kan Anda sudah paham kan bagaimana cara menjabarkan persamaan. Nanti Anda lihat semua, contoh-contoh Anda pelajari sendiri, berdasarkan apa yang sudah saya terangkan, saya kira cukup. Nah misalnya ini kasusnya inputnya adalah X2T. Kita inputnya adalah displacement yang dialami oleh M2. Ada displacement yang dialami oleh M2 fungsi waktu. Dalam bentuk sinusoidal, kosinusoidal, step, random, periodik, dan lain sebagainya. Model dinamisnya begini. Maka Anda jabarkan bersama free body force diagramnya ini kan ya. Berarti ini X2T begitu. Maka akan ada M kali X double dot 2 ya, fungsi waktu. Kemudian ada B kali X dot 2 fungsi waktu. Ada kali X dot 1 ya. Minus X dot 1. Kemudian gaya bekasnya K2 kali X2 fungsi waktu, ini karena inputnya kurangi X1. Ya, ini untuk membedakan input sama variabel dinamis ya, dikasih dalam kurung T. Sebetulnya X1 juga fungsi waktu semua karena variabel dinamis sebetulnya. Jangan rancu ya. Jadi X1 itu juga variabel dinamis, X.1, X double dot itu juga fungsi waktu. Tetapi untuk membedakan saja ini diberi dalam kurung T itu ini untuk menunjukkan ini adalah inputnya begitu ya. Bisa saja diganti XAT begitu, applied displacement. Ya sudah, Anda jabarkan persamaannya sama ya. Kemudian yang X mengandung unsur X2, X.2, X double dot 2 Anda pisahkan begitu. Ini karena inputnya ada displacement, ini untuk membedakan begitu ya. X2T-nya yang displacement saja yang dituliskan dalam kurung X2 dalam kurung T ini untuk membedakan inputnya displacement. Kan ini kan bukan input ya, ini kan nanti hasil dari ini. Walaupun sebetulnya kalau X2T diketahui dari inputnya, X.2 ya pasti diketahui, wong turunannya dari X2, X double dot 2 juga diketahui. Sehingga dari sini Anda bisa jabarkan langsung persamaan geraknya ini, tinggal M ini, ditambah ini, begitu. Kemudian persamaan yang ini sama ya, dengan cara yang tadi. Anda dapatkan persamaan akhir, begitu. Kemudian X2T, yang fungsi X2T ini Anda pindah ke kanan, karena dia adalah input, displacement. Ya. Jadi yang ini Anda pindah ke kanan. Nah, ini bisa saja dipindah ke sini. Jadi K2 kali X 2T, ya, jelek tulisannya. K2 kali X 2T ini sebagai input, nanti X bisa aja K2-nya Anda bagi. Ini Anda bagi K2 semua. Per K2 sama dengan ini kali X, sama dengan X 2T ya, inputnya. Begini aja juga sudah tidak apa-apa. K2 kali X2T Anda pindah ke kanan sudah cukup. Karena K2 konstanta ya, nanti inputnya misalnya sinusoidal atau step atau apapun berarti dikalikan K2 gitu, sehingga dia ada perbesaran. Ini kita masih belajar persamaan dulu. Jadi ini persamaannya sama aja. Ya, kalau inputnya X2 ya berarti persamaannya menjadi seperti ini. Ya, yang ini nggak berubah sama. Jadi ini yang fungsi X2, fungsi displacement itu dipindah ke kanan. Ya, saya bersihkan lagi. Dan
Jadi ini bisa aja diganti begini. Nah, ini persamaan akhirnya ini sama dengan ya K2 kali X2T, karena ini input kita pisahkan biasanya. Nah, sekarang kalau pakai koordinat relatif, kita break dulu 10 menit ya. Jam 9 nanti kita akhiri ya. Terakhir mungkin saya nerangkan ini, terus saya kasih contoh soal. Break dulu 10 menit ya, saya tak minum dulu. Capek ngomong terus 1 jam. Yuk kita break dulu, Anda boleh bebas mau ngopi, mau apa, 10 menit lah. Ya, handphone.
Baik, kita lanjutkan. Jadi kita lanjutkan ya. Ya, Prof. Oke, kita lanjutkan yang kadang begitu ya, kalau kita lihat itu kenapa kita diajari di buku ini di sebuah problem yang menggunakan koordinat relatif gitu. Karena kadang di lapangan jadi kita menjumpai sebuah problem, baik itu problem yang kita angkat sebagai tugas akhir atau riset ya di lapangan itu yang memang membutuhkan penyelesaian dalam koordinat relatif, dan itu lebih memudahkan gitu, untuk penyelesaian problem atau kebutuhannya memang dalam koordinat relatif ya. Jadi misalnya contohnya sistem suspensi itu ya, kalau saya gambar suspensi mobil lah, model quarter car-nya yang paling sederhana, breaker ini K, ini B gitu di buku ini. Kalau di getaran kan C ya. Ini massa vehicle, misalnya ini massa wheel, ini K tire, dan ini jalan. Y road gitu sebagai input, ini Y dari wheel gitu, saya koordinat Y aja ya karena ke kanan X gitu. Apa Anda pakai X juga nggak apa-apa. Y dari vehicle. Ya, selama ini kan kita cenderung apa ya terhadap arsir sama tidak begitu ya. Artinya ini ada arsirnya biar konsisten. Nah, selama ini untuk suspensi itu kalau Anda tertarik untuk menganalisa performa atau karakteristik suspensinya, maka saya lebih suka mendapatkan Z-nya. Z dari suspension. Di mana Z itu adalah YV men YW atau sebaliknya YW men YV sama. Sehingga saya lebih prefer begitu, saya kasih
di warna lain. Untuk ini mungkin koordinat absolut YW, yang sisi ini koordinat relatif gitu. Z diukur dari bodi ini mestinya. Ini mestinya diperpanjang, mohon maaf. Nah, begini. Nah, Z. Ya. Diukur dari YW, dari posisi YW. Kenapa begitu? Kadang ya performa dari sebuah shock breaker atau shock absorber dan gas atau suspensinya ini itu kan tergantung pada displacement, velocity, dan gerak relatif kan, karena dia mengalami defleksi dan kecepatan relatif kan, ini kan ya, yang itu fungsi X YV minus YW gitu kan. Kalau saya memang fokus mau melihat kinerja suspensinya, ya langsung aja saya gunakan koordinat relatif atau Z suspensi gitu. Yang warna biru ini saya gambar ulang, Z suspension, yang itu saya ukur relatif terhadap body W. Sehingga nanti kalau berapa gaya pegas yang terjadi pada itu, ya sudah K kali Z suspension pada suspensi. Berapa gaya redam yang terjadi pada shock breaker, B kali Z dot suspension. Berapa energi yang bisa diserap, energi potensial pegas yang terjadi di situ. Ya, K suspension bisa kali Z suspension kuadrat. Sudah tidak perlu lagi YV minus YW lagi. Ya, berapa energi redaman gitu? Ya, damping force FB kali Z dot. Ya. Gitu. Sehingga di sini kita belajar bagaimana menyelesaikan persamaan gerak jika yang dibutuhkan ya adalah koordinat relatif variabel dinamis yang menggunakan relatif koordinat. Hapus dulu ini. Nah, ini contoh problem A, gitu, bisa Anda lihat. Gitu. Model dinamisnya seperti ini, seperti terlihat pada gambar ya. Ada massa 1, kemudian K1, B1, kemudian ada gesekan dengan lantai, B3, begitu. Ada gesekan antara M2 dan M1, B2, ada applied force di luar ini, ada bekerja pada M2, kemudian ada K2, kemudian ini adalah X, begitu. Diukur dari ground, gerak M1, kemudian gerak M2 diukur dari X, begitu. Z, menggunakan koordinat relatif displacement, relatif velocity, dan seterusnya dari M2 terhadap M1. Maka Anda boleh mulai dari M1 atau M2, kalau saya mulai dari M2 saja karena applied force-nya bekerja di sana. Maka saya gambarkan ini FBD dari M2. Ya, M2, gitu Anda lihat. FA-nya bekerja ke arah, nah itu kita di atas ya, model dinamisnya ini Anda lihat. FA, kemudian gaya inersianya jangan lupa. Gaya inersia itu adalah massa kali percepatan absolut ya, percepatan yang diukur dari ground. Sehingga dari sini M inersianya Anda lihat itu saya kasih warna merah, arahnya ke sana betul, yaitu M2 dikalikan X double dot plus Z double dot ya. Ini kalau Anda lihat di sini
displacement atau percepatan absolutnya M2 itu ya percepatan ini, atau kalau displacementnya X ini, M1 terhadap ground body, ditambah Z kan. X2 itu kan sama dengan X ditambah Z. Ya, X itu geraknya si M1 ditambah Z ini gerak. Sehingga percepatannya X2 atau percepatannya M2 ini saya tuliskan sebagai X2, X double dot 2 itu sama dengan X double dot plus Z double dot. Sehingga di sini gaya inersianya Anda lihat itu M2 kali X double dot Z double dot. Kemudian di sini ada B2 karena sudah menggunakan Z koordinat relatif, maka gaya redaman yang situ ya B kali kecepatan relatifnya, B kali Z, B2 kali Z. Kemudian gaya pegasnya, karena pegas ini terhubung dengan ground body, berarti gaya pegasnya adalah K2 kali defleksi yang dialami oleh K2, yaitu X plus Z. Ya. Sehingga dari sini persamaan gerak untuk M2 tinggal Anda jumlahkan saja. Ini kurangi ini ya, dikurangi K2 kali X plus Z kurangi B2 kali Z dot. Maka saya dapatkan persamaan yang pertama ini. Di rearranging, we can rewrite the equation ya. Seperti ini ya, dengan input yang saya letakkan di kanan. Persamaan yang kedua dari free body 2. Saya gambarkan begitu. Ada M1 ya, kemudian B1 kali X dot 1 benar arahnya ke kanan, B3 terletak di bawah M1 yaitu kali X dot 3 ke kiri, kemudian B2 kali Z dot ini tinggal Anda lihat di FBD yang pertama tadi arahnya ke kiri, ini berarti ke kanan ya. Kemudian di M1 ini ada K1, berarti K1 kali X ya, karena defleksinya adalah X, arahnya berlawanan dengan asumsi arah gerak. Kemudian gaya inersianya karena dia X ini sudah absolut ya, M1 kali X double dot. Ini X double dot ya, kalau saya di sini nggak kelihatan. Nah, X double dot. X double dot ya. Sudah, tinggal Anda jumlahkan. Gitu ya. Anda dapatkan persamaan yang kedua. Karena dia 2 degree of freedom ya, 2 persamaan yang terbangun. Nah, sekarang kita coba 2 problem yang Anda coba urek-urek di laptop atau di kertas Anda di depan di meja Anda itu. Setelah itu kita akhiri ya, karena saya ada keperluan, kita lanjutkan minggu depan. Anda coba ini, bisa enggak, sudah ngerti enggak itu ya. Ini aja, nah, nomor 2.1 Anda coba, 2.2 Anda coba. Silakan, yang acak aja Anda nyoba 2.1, silakan, ada yang nyoba 2.2, silakan. Ini kita coret-coretan Anda di foto terus ditampilkan di share screen boleh.
Silakan kalau ada yang tertarik untuk nyoba. Kalau enggak ada buat PR aja ya. Ini udah jam 9 ya, saya harus keluar rumah, ada tamu, ada keperluan, janji dengan orang. Jadi untuk PR aja nih Dek ya. Baik, Prof. 21, 22 dikerjakan. Yang ada kecepatan relatifnya 1 mungkin sebentar. Nah ini 3 untuk latihan 2.11 ini 3 soal kerjakan, nanti diupload dalam file PDF ya, diupload ke ini aja ke MyTS Classroom. Saya buatkan folder untuk assignment 1 gitu. Nanti kalau lupa ya diingatkan ya, biasanya saya lupa. Ya, dikumpulkan minggu depan lah. Baik, saya kira cukup itu. Mohon maaf ini saya ada keperluan yang sangat penting dan tidak bisa saya tinggalkan.